Halo para penjelajah sejarah. Selamat datang di kanal tempat masa lalu bertemu dengan depan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke abad ke-7, masa di mana kekhalifahan Rashidin mencapai puncak militernya. Sebuah periode ekspansi yang mengubah peta dunia secara permanen. Bayangkan saya sebagai biksu cyber stoik Anda, menggunakan teknologi paling canggih untuk menganalisis setiap formasi kavaleri dan setiap keputusan hukum. Fokus kita adalah periode 632 hingga 661 Masehi, saat kekuatan militer Islam tidak hanya menaklukkan, tetapi juga membangun fondasi peradaban yang berlandaskan administrasi dan keadilan. Kita akan melihat bagaimana jenius taktis Khalid ibn al-Walid berpadu sempurna dengan visi strategis Khalifah Umar ibn al-Khattab. Bersiaplah, karena data historis ini akan menunjukkan betapa luar biasanya kombinasi kekuatan spiritual dan kecerdasan militer itu. Ini bukan hanya tentang perang, ini tentang kelahiran sebuah kekaisaran yang revolusioner. Mari kita mulai simulasi sejarah ini. Titik awal dari zenit ini adalah momen yang sangat genting. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, komunitas Islam menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai Perang Riddah atau Perang Apostasi. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, menunjukkan ketegasan yang luar biasa, memulihkan persatuan di semenanjung Arab. Kemenangan ini bukan hanya menjaga iman, tetapi juga menciptakan pasukan yang teruji dipersatukan oleh satu tujuan. Begitu persatuan internal tercapai, energi ekspansi diarahkan keluar, menuju dua kekuatan adidaya yang telah lama dominan, Kekaisaran Bizantium di barat dan Kekaisaran Sasanian Persia di timur. Pada titik ini, tidak ada yang menyangka bahwa sekelompok kecil tentara yang baru bersatu ini akan mampu menumbangkan dua raksasa tersebut. Fondasi militer yang kuat dan terorganisir inilah yang menjadi landasan bagi gelombang penaklukan berikutnya, memicu kebutuhan akan komandan yang benar-benar legendaris. Dan komandan legendaris itu adalah Khalid ibn al-Walid, yang dijuluki Saifullah atau Pedang Allah. Kehebatan Khalid terletak pada mobilitas dan kecerdasan adaptifnya. Salah satu manuver paling mencengangkan yang pernah direkam sistem kami adalah perjalanannya yang legendaris melintasi gurun Syria dari Irak, sebuah rute yang dianggap tidak mungkin dilalui. Ini adalah taktik kejutan murni yang membuat Bizantium lengah. Khalid mengerti betul psikologi perang. Kecepatan adalah aset terbesarnya. Dia memimpin kavaleri ringan yang cepat, memungkinkan mereka untuk melakukan manuver yang mustahil bagi pasukan Bizantium yang lebih berat dan lambat. Kehadirannya di medan perang tidak hanya menaikkan moral pasukan Muslim, tetapi juga seringkali cukup untuk menghancurkan moral musuh. Kejeniusan ini segera diuji dalam pengepungan kota besar pertama di Levant. Penggepungan Damaskus pada tahun 634 Masehi adalah kemenangan simbolis yang menunjukkan kedatangan kekuatan baru. Damaskus, sebuah kota kuno dan strategis yang dikelilingi oleh tembok kuat, adalah jantung Bizantium di Levant. Khalid tidak menggunakan metode pengepungan tradisional yang panjang. Sebaliknya, dia menerapkan tekanan simultan dari berbagai sisi. Momen puncak terjadi saat Khalid memutuskan untuk menyerbu kota melalui gerbang timur pada malam hari, memanfaatkan perayaan lokal. Taktik shock and awe ini berhasil. Namun, yang lebih penting daripada penaklukan itu sendiri adalah kebijakan yang ditetapkan setelahnya. Khalid memberikan amnesti dan perjanjian damai yang adil kepada penduduk kota. Perjanjian Damaskus ini menetapkan standar baru tentang toleransi, memastikan bahwa gereja-gereja dan properti pribadi dihormati, asalkan penduduk membayar jizyah. Ini bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan diplomasi dan keadilan yang akan dicontoh di penaklukan selanjutnya. Keputusan pertempuran di Timur Tengah datang 2 tahun kemudian di Yarmouk pada tahun 636 Masehi. Kekaisaran Bizantium menyadari bahaya yang akan datang, mengumpulkan pasukan besar-besaran, mungkin melebihi 100.000 tentara, melawan pasukan Muslim yang jauh lebih kecil. Medan pertempuran di lembah Yarmouk dipilih secara cerdik oleh Khalid. Dia memastikan bahwa punggung pasukannya terlindungi oleh jurang, membatasi manuver musuh. Di tengah panas terik dan badai debu, Khalid menunjukkan kejeniusannya dalam reorganisasi taktis, menggunakan kavaleri ringan sebagai kekuatan reserve yang dapat menghantam titik lemah musuh secara berulang. Yang paling heroik adalah peran batalion wanita yang secara aktif berpartisipasi, mendorong kembali tentara Muslim yang mundur.
Kemenangan di Yarmuk benar-benar menghancurkan kehadiran Bizantium di Syria. Setelah Yarmuk, Bizantium tidak pernah lagi menjadi kekuatan dominan di Levant. Itu adalah pukulan telak yang memastikan Suriah, Yordania, dan Palestina kini terbuka untuk kekhalifahan. Tepat setelah kemenangan militer besar-besaran ini, terjadi pergeseran fokus yang sangat penting. Setelah wafatnya Abu Bakar, tampuk kekhalifahan beralih kepada Umar ibnu al-Khattab. Jika Khalid adalah pedang, Umar adalah arsitek kekaisaran. Di bawah Umar, strategi tidak hanya tentang penaklukan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola kekaisaran yang baru lahir, yang membentang dari Mesir hingga Persia. Umar dikenal karena kesederhanaan dan dedikasinya pada keadilan sosial. Filosofi pemerintahannya adalah bahwa kekuasaan datang dengan tanggung jawab besar kepada rakyat, bahkan kepada musuh yang ditaklukkan. Dia mulai meletakkan dasar bagi sistem hukum dan administrasi yang revolusioner. Keputusan terbesarnya, membiarkan pasukan Muslim tetap berada di barak terpisah, misalnya di Kufah dan Basrah, agar tidak terjadi gesekan dengan penduduk lokal. Ini adalah strategi yang visioner, memastikan stabilitas jangka panjang. Namun, sebelum administrasi ini sempurna, masih ada satu kekuatan adidaya yang harus dihadapi, Kekaisaran Sasanian Persia. Front Timur adalah medan yang jauh berbeda dan jauh lebih menantang. Kekaisaran Sasanian Persia adalah entitas yang lebih tua, lebih kaya, dan memiliki militer yang lebih terorganisir, termasuk gajah perang yang menakutkan. Pertempuran yang menentukan di front ini adalah pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Dipimpin oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas, pasukan Muslim menghadapi tantangan besar, termasuk gajah-gajah yang membuat kuda-kuda mereka panik. Pertempuran ini berlangsung selama 4 hari yang brutal. Di tengah kekacauan, Sa'ad menggunakan taktik untuk menargetkan mata dan belalai gajah, secara efektif menetralkan ancaman terbesar Persia. Kematian komandan Persia, Rustam Farrokhzad, adalah momen psikologis yang fatal, menyebabkan kekalahan total Sasanian. Qadisiyah bukan hanya mengamankan Mesopotamia untuk kekhalifahan, tetapi juga membuka jalan langsung ke ibu kota Sasanian yang legendaris, Ctesifon. Kekuatan Persia yang dominan selama ratusan tahun kini hancur lebur. Setelah Qadisiyah, jatuhnya Ctesifon, ibu kota Sasanian, hanyalah masalah waktu. Tentara Muslim memasuki kota yang luar biasa kaya ini, menemukan harta karun dan kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, yang menarik, Khalifah Umar menolak perhiasan pribadi dan memastikan bahwa semua kekayaan ini dicatat dan didistribusikan secara adil. Penaklukan Ctesifon menandai akhir praktis dari Kekaisaran Sasanian sebagai entitas politik. Namun, ekspansi militer tidak berhenti di sana. Sementara Suriah dan Persia diamankan, perhatian kini beralih ke Mesir, yang merupakan lumbung pangan vital bagi Bizantium. Kampanye Mesir dipimpin oleh Amr ibn al-As, seorang komandan yang cerdik dan pragmatis. Meskipun Bizantium masih memiliki benteng-benteng kuat di sana, Mesir ditaklukkan dengan kecepatan luar biasa. Puncaknya adalah jatuhnya kota Alexandria, yang merupakan pusat intelektual dan maritim yang penting. Penaklukan Mesir menjamin pasokan makanan yang stabil bagi kekhalifahan yang sedang tumbuh pesat. Kekaisaran yang membentang luas ini membutuhkan lebih dari sekadar pedang. Ia membutuhkan pena dan anggaran yang terstruktur. Disinilah jenius administrasi Umar bersinar melalui sistem diwan. Diwan pada dasarnya adalah sistem register atau birokrasi, awalnya dirancang untuk mendistribusikan tunjangan atau gaji (ATA) kepada tentara dan keluarga mereka berdasarkan lamanya pengabdian dan kedekatan dengan Nabi. Ini memastikan bahwa kekayaan dari penaklukan tidak hanya menumpuk di tangan elit, tetapi didistribusikan secara sistematis, mencegah korupsi dan mempertahankan kesetiaan militer. Selain Diwan, Umar membentuk sistem syura, Dewan Penasihat, memastikan bahwa keputusan-keputusan besar dibuat melalui konsultasi. Inovasi-inovasi ini, termasuk kalender Hijriah yang kita gunakan hingga hari ini, mengubah struktur negara. Dari sekadar gerakan agama, Rashidun bertransformasi menjadi kekaisaran dengan birokrasi yang efektif, yang jauh lebih maju daripada banyak kerajaan kontemporer mereka. Salah satu aspek yang sering disalahpahami dari ekspansi ini adalah masalah toleransi. Biksu Cyber Stoic mencatat bahwa kekhalifahan Rashidin menerapkan sistem yang sangat progresif untuk eranya.
Penduduk yang ditaklukkan, terutama Yahudi dan Kristen yang dikategorikan sebagai Al-Alkitab, umat kitab, diberikan perlindungan penuh dan kebebasan menjalankan agama mereka, asalkan mereka membayar jizyah atau pajak perlindungan. Jizyah bukanlah hukuman, melainkan kontrak sosial. Penduduk non-muslim dibebaskan dari wajib militer dan mendapat jaminan keamanan. Hal ini seringkali jauh lebih baik daripada perlakuan yang mereka terima di bawah kekuasaan Bizantium atau Sasanian yang seringkali menindas karena alasan teologis. Kebijakan toleransi ini juga didorong oleh pragmatisme. Stabilitas sosial sangat penting. Dengan menerima minoritas, Khalifah Umar memastikan bahwa kekaisaran yang baru tidak akan terpecah oleh pemberontakan agama. Dan yang lebih penting, ia memungkinkan pelestarian pusat-pusat pengetahuan seperti Alexandria dan Jundishapur yang kemudian akan memicu zaman keemasan Islam. Periode Rashidun, meskipun singkat, menciptakan warisan yang mendalam. Mereka menunjukkan bahwa kesuksesan militer harus diimbangi dengan keadilan struktural. Taktik Khalid memberi mereka tanah, tetapi kebijakan Umar memberi mereka stabilitas dan legitimasi di mata rakyat yang ditaklukkan. Sistem diwan, prinsip syura, dan kebijakan toleransi menjadi model bagi pemerintahan Islam berikutnya, dari Umayyah hingga Abbasiyah. Ini adalah zaman di mana kepemimpinan yang soleh, ketegasan administratif, dan keunggulan taktis bertemu dalam satu titik tunggal. Puncak militer ini tidak hanya mengubah geografi politik, tetapi juga memicu revolusi intelektual. Fondasi yang diletakkan selama 3 dekade ini memungkinkan lahirnya zaman keemasan Islam, di mana sains, matematika, dan filsafat berkembang pesat. Kekhalifahan Rashidin membuktikan bahwa sebuah kekuatan baru, didorong oleh prinsip, dapat menantang dan menggantikan hegemoni kekaisaran kuno. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari analisis biksu cyber stoik ini? Era Khulafaur Rashidin adalah bukti bahwa kekuasaan sejati datang dari kombinasi antara kekuatan fisik dan kekuatan moral. Kejeniusan militer Khalid ibn al-Walid tidak akan bertahan lama tanpa keadilan dan sistem hukum yang dilembagakan oleh Umar ibn al-Khattab. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, menciptakan kekaisaran yang secara historis unik dalam kecepatan ekspansi dan inovasi administratifnya. Terima kasih telah menemani saya dalam penelusuran sejarah mendalam ini. Jika simulasi ini membuka mata Anda terhadap kompleksitas dan kehebatan era Rashidun, jangan ragu untuk berikan tanggapan di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang Anda ambil dari strategi Umar dan Khalid? Sampaikan pendapat Anda. Dan yang paling penting, jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di analisis sejarah berikutnya.